Dengan penuh rasa sukacita, kami Majelis Gereja HKBP Pekanbaru menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-21 setelah Trinitatis 9 November 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, memelihara diri dalam kasih Allah. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Akan jauh rasa teruk
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 12. Demikian bunyinya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata penghiburan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi. Walau lemah hidupku penuh
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang diambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Ku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau pukul orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar Warta Minggu ke-21 setelah Trinitatis, Minggu 9 November 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta kedua,
akan menerima pemberkatan nikah Lukirman Santori Pandi Simatupang, putra dari Bapak Sintua Ramses Simatupang almarhum, Ibu Rosmalina Borusihite almarhumah. Alamat Jalan Kereta Api Gang Kopen Ujung, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Meilan Sari Buru Pasaribu, putri dari Bapak Sintua Rekson Pasaribu, Ibu Erna Buru Manalu, alamat Dusun Banjargorat, Desa Lintong, Kecamatan Borbor, Jemaat HKBP Lintong, persiapan Resort Nagari Lintong. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 November 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Selasa 11 November 2025 bertempat di ruang konseling, masuk pukul 10 WIB. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Ali Armada Bancin, alamat Jalan Pesantren Sektor Komplek Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, putra dari Bapak Umar Bancin almarhum, Ibu Rasmi Borumanalu, dengan Yuli Haryati Borumarbun, putri dari Bapak Sintua Harles Marbun Esos, Ibu Rosmawati Boruna Pitupulu. Alamat Jalan Pesantren Gang Saus nomor 10 Sektor Komplek Gubernur, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 13 November 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Rabu 12 November 2025 bertempat di ruang konseling, masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 9 November 2025 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Rowiston Situmorang beserta 1 orang tanggungan, alamat Jalan Palalima nomor 4 Beringin Indah, Sektor Arengka Indah, pindah ke HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. 3. Sumbangan untuk pengadaan hiasan pohon Natal. Gereja kita telah menerima sumbangan dari Kor Inahana, dana sebesar 2.150.000 untuk pengadaan hiasan pohon Natal. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Punguan Kor Inahana. Tuhan Yesus memberkati. Suara Koinonia, berita sekolah minggu, berbagi kasih Natal. Sesuai dengan program seksi sekolah minggu untuk menyambut Natal, maka anak sekolah minggu akan berbagi kasih ke panti asuhan Elim dengan memberikan sumbangan yang dikumpulkan dari tabungan atau celengan anak sekolah minggu yang telah dibagikan sebagai hadiah ulang tahun anak sekolah minggu sejak tahun 2024. Pembukaan dan pengumpulan celengan anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Pemeliharaan pembangunan prasarana huria minggu hari ini 9 November 2025 kita mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan pembangunan prasarana huria melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang ketiga, penutupan PHD Gabungan Seksi Paropuan. Penutupan PHD Gabungan Seksi Paropuan akan diadakan pada hari Senin 10 November 2025 masuk pukul 12 WIB bertempat di Alam Mayang, dress code hijau.
Setelah selesai ibadah dilanjutkan permainan James dan yang menjadi tuan rumah adalah sektor Padang Bulan 3. Yang mengumandangkan lagu pujian sektor Padang Bulan 3, sektor Rumbai Pesisir, sektor Rintis, Korina Labu Baru, Korpadus SPH, diharapkan kehadiran perempuan dari setiap sektor, seksi lansia. Pada hari Selasa 11 November 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Yang kelima, penutupan kebaktian sektor. Pada hari Selasa 18 November 2025 akan diadakan ibadah penutupan kebaktian sektor bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB. Pengumuman kor yang akan mengumandangkan lagu pujian Kor Ama, Ama Tiberias, Marsaringar, Serapim, Lansia, Seksi Perempuan. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang keenam, tukar mimbar full timer HKBP Seresot Pekanbaru. Pada hari Minggu 16 November 2025 akan diadakan tukar mimbar full timer HKBP Seresot Pekanbaru. Yang ketujuh, perpindahan diakones. Telah diterima SK pindah tugas Diakones Ruslina Hutapea menjadi fungsional di HKBP Rajawali Resort Rajawali, Distrik 20 Riau. Dan Diakones Asnita Bursi Barani dari perguruan Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Seminarium Sipoholon yang akan bertugas di HKBP Pekanbaru. Sehubungan hal tersebut, pada hari Minggu 16 November 2025 akan dilaksanakan acara pangojak konon Diakones Ruslina Hutapea di HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Utusan dari gereja kita yang mengikuti acara tersebut yaitu Kor Lansia dan Kor Ama. Dan pada hari Minggu 30 November 2025 akan diadakan acara pangojak konon Diakones Asnita Burusi Barani di HKBP Pekanbaru, sekaligus dilaksanakan acara temu pisah. Yang kedelapan, safari rohani dan bazar makanan. Minggu hari ini 9 November 2025, Persekutuan Okumene Mahasiswa Kristen Universitas Riau akan menyelenggarakan safari rohani di gereja kita dengan mempersembahkan kor pada saat ibadah pukul 11. Mereka juga akan melakukan bazar makanan untuk keperluan perayaan Natal. Suara Diakonia Seksi Pendidikan. Kita mengucapkan syukur atas pelaksanaan acara doa bersama, tes kompetensi akademik, dan sosialisasi tes intelijensi, minat dan bakat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, bagi Bapak, Ibu, serta anak-anak yang berminat untuk mengikuti tes psikologi, dipersilakan untuk mendaftar melalui seksi pendidikan. Panitia akan membantu memberikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan tersebut. Dan kita dapat menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Nyonya Happy Riawati Simarmata nomor tertera dan Sekretaris Sintua Mary Christine Lumbanturuan nomor tertera. Ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 18 November 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan
dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta tambahan. Pada hari Senin 10 November 2025 akan dilaksanakan Sinode Distrik HKBP 22 Riau, bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Utusan dari HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Resort, Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Sintua Tony Sinaga, Utusan Sinode Godang, Sintua JHD Siregar, Utusan Sinode Distrik, dan Insinyur Ria Buruhuta Julu, Utusan Ruas, Diakones Ruslina Hutapea, Utusan Tahbisan Diakones. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu ke-21 setelah Trinitatis diambil dari surat Yudas ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Karena satu pasal saja ya. Yudas ayat 17 sampai ayat 23. Kita membaca firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Mari kita mengikuti dan menyimak pembacaan firman Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih,
Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom. Horas. Kita sungguh bersuka cita karena pada hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang indah dan kudus ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita pada saat ini juga sangat berterima kasih, bersyukur kepadanya. Kita semua datang dalam keadaan sehat, walaupun ada pergumulan-pergumulan pribadi, tapi kita yakin karena kita bersama Tuhan, semua pergumulan tidak akan menghalangi kita memuji dan memuliakannya dengan segenap hati. Amin. Tetap semangat memuji, tetap dengan sukacita bernyanyi, tetap dengan penuh pengharapan berdoa bahwa Tuhan akan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kita. Amang Inang dan semua adik-adik kami remaja Naposo Bulung yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yudas, surat dari seorang rasul bersama Yudas. Bukan Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot, dia tidak ada menuliskan sesuatu yang baik tentang Tuhan Yesus. Malah dia adalah seorang pengkhianat. Seorang pengkhianat itu seorang yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang jahat. Itulah pengkhianat. Selalu merencanakan hal-hal yang tidak baik, selalu merencanakan hal-hal yang melukai perasaan orang lain, selalu membuat orang lain menjadi sedih, selalu membuat orang lain menjadi berduka. Amang Inang pernah enggak dikhianati? Pernah? Enak enggak dikhianati? Sakitnya itu di sini loh katanya ya. Semoga tidak ada pengkhianat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah sempat ada pengkhianat, maafkanlah dia, ya. Jangan menyimpan akar pahit dalam kehidupan. Karena itu bisa membuat hidup kita jadi pahit terus. Mau hidupnya pahit terus, Amang Inang? Jauh-jauh lah itu ya. Maunya yang manis-manis lah. Yang enak seperti itu. Walaupun dalam kehidupan ini tidak mungkin terus seperti itu. Akan selalu ada pahitnya, akan selalu ada manisnya. Tapi kalau hidup sudah pahit, jangan lagi kita melakukan yang pahit kepada orang lain. Ya, kita sudah tahu hidup ini penuh dengan pergumulan. Maka mari kita bantu teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, siapapun yang ada yang dekat kepada kita, berikan yang manis-manis kepadanya. Amin. Jangan bikin orang lagi menangis.
buat dia tersenyum manis ya. Jangan buat dirinya yang sudah banyak mengalami pergumulan semakin bergumul. Hidupnya yang sudah dia rasakan gelap, makin gelap lagi. Akhirnya dia jadi jatuh lebih dalam lagi. Jadilah penopang-penopang yang bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat orang lain. Untuk membuat orang lain berdiri tegar. Yang tadinya semangatnya patah, tapi ketika Amang dan Inang, adik-adik kami remaja Naposo Bulung, hadir dalam kehidupannya, dia berkata, terima kasih Tuhan, saya bangkit kembali karena dia. Siapa dia? Oh, siapa dia? Katanya dulu ya. Masih tahu mungkin di zaman kita ya, Amang Inang? Siapakah dia? Sang penopang, sang penolong, sang penghibur bagi teman, bagi saudara, bagi keluarga adalah saya dan juga Amang Inang semua. Itu tugas kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Yudas di sini tadi saya katakan bukan pengkhianat itu, tapi adalah saudara Yakobus, murid dari Tuhan Yesus. Karena banyak orang bernama Judas, ya kan? Sama seperti saya, memang jarangnya nama saya bagi orang Batak, apalagi di zaman sekarang. Ya Mang Inang, banyak kok nama seperti saya walau jarang, Donda Simanjuntak. Tapi ada juga Donda Sihaan, ada juga Donda Tambunan, dan lain-lain. Punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Begitulah ini, jangan nanti kita keluar dari sini, tadi firman dari Yudas Iskariot, ternyata dia menulis juga katanya, bukan ya. Tapi ini saudara Yakobus, muridnya Tuhan Yesus yang selalu dekat kepada Tuhan Yesus ya. Bukan Yudas Iskariot, dia juga memang murid, tapi dia berkhianat. Dia dekat kepada Tuhan, tapi dia berkhianat. Tapi semua jemaat Tuhan yang berkumpul di sini adalah murid setia Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengkhianat. Semua adalah orang-orang yang punya komitmen. Orang-orang yang sudah menerima Kristus, hidupnya yang sudah dibaharui, manusia baru, dia memiliki perilaku-perilaku terpuji layaknya anak-anak terang. Bukan lagi anak-anak kegelapan ya. Kita sudah hidup di dalam terang itu. Sekarang orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, dia sudah diterangi firman Tuhan, sekarang dia harus melangkah dengan pasti dan dia membawa terang. Dia bukan hanya di dalam terang, tetapi dia juga menjadi terang. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, kamu adalah terang dunia. Berjalanlah dengan pasti, terangilah dunia ini, terangi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan yang namanya hal-hal yang membuat kita kadang menjadi takut. Yudas di dalam nats ini, dia datang sebagai penopang bagi jemaat yang sedang menghadapi banyak pergumulan. Apa pergumulan mereka? Pergumulan iman mereka yang paling utama saat itu adalah sangat banyak sekali bermunculan pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat ini Amang Inang kalau kita lihat di Yudas ayat 4 dikatakan di sana ya. Tapi saya baca dulu dari ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu. Ada orang-orang tertentu yang menyusup di antara kamu, di antara jemaat.
Berarti pengejar sesat itu berasal dari jemaat itu juga. Dan dia menyusup di sana, dikatakan yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang telah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada masuk penyusup katanya ya. Di dalam persekutuan yang indah itu di tengah jemaat, ada masuk penyusup-penyusup, pengajar-pengajar sesat yang memakai karunia pemberian Allah untuk membohongi jemaat. Biasanya penyusup-penyusup ini, pengajar-pengajar sesat ini, amang-inang, mereka ini pintar, mereka ini lihai, mereka ini pintar juga menjilat. Mereka juga sangat pandai menggunakan kata-kata. Perkataan mereka sangat enak didengar. Kedengarannya manis semuanya. Tetapi justru mereka adalah penyusup. Dan Yudas mengatakan, waspadalah menghadapi orang-orang seperti itu. Penyusup-penyusup itu pintar mereka berkata-kata, pintar mereka menjilat, tetapi semuanya itu untuk mendapat keuntungan pribadi. Mereka mencari sesuatu, mereka memanfaatkan persekutuan itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi amang-inang bisa kok mudah membedakan mana pengajar-pengajar sesat, mana pengajar-pengajar yang membawakan kabar baik, yang betul-betul dia adalah seorang yang bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kalau amang-inang berhikmat, dan ini memang sangat penting, berhikmatlah menghadapi pengajar-pengajar sesat. Dikatakan bahwa ini menyusup di tengah-tengah kehidupan kita, menyusup dia di dalam kehidupan jemaat, menyusup dia dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Hati-hati. Karena itulah Rasul Paulus selalu mengatakan, ujilah segala sesuatu, apalagi lanjutannya amang-inang, saya memulainya, amang-inang melanjutkannya. Ujilah segala sesuatu, ujilah segala sesuatu dan peganglah. Berarti harus semua menyampaikannya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dari Ama tadi itu ya, suaranya kencang. Terima kasih Amang. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Memberi kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akal budi dianugerahkan kepada kita. Itulah bedanya kita yang seimago Dei dengan Allah. Yang segambar dengan Allah. Yang segambar dengan Allah diberi akal budi supaya dia mampu membedakan yang baik, membedakan yang jahat. Jadi pakailah itu amang-inang. Itulah yang memampukan kita menguji segala sesuatu dan sanggup memegang yang baik. Ada di dalam diri kita amang-inang. Kalau kita menggunakannya, kita tidak akan disesatkan. Tapi kalau kita tidak memakai akal budi itu, pemberian Allah itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, ya maka kita akan tersesat. Tapi kalau kita memakainya, menggunakannya seperti senjata rohani, maka kita tidak akan tersesat. Saya sangat sedih karena terakhir-terakhir ini saya mendengar amang-inang, ya ini kisah nyata, bahwa terjadi perubahan drastis di dalam diri seorang anak muda, di dalam diri seorang ibu, di dalam diri seorang bapak. Tadinya dia sangat rajin datang ke gereja, tapi setelah itu beberapa bulan kemudian dia menerima pengajaran-pengajaran
pengajaran-pengajaran kekristenan. Tetapi ajaran ini sangat radikal, Amang Inang. Ajaran yang sangat radikal, yang mengatasnamakan nama Tuhan Yesus, ternyata tujuannya adalah bagaimana supaya dia bisa mendapatkan sesuatu. Dia membungkus ya ajaran itu dengan ajaran Tuhan Yesus, tetapi dalam pelaksanaan, dalam prakteknya sangat luar biasa memprihatinkan. Mereka diajarkan, engkau sekarang sudah menjadi Kristen, jadi bagimu tidak perlu lagi ibu lahiriah. Yang penting bagimu sekarang adalah bapak ibu rohani. Ya. Dia juga mengajarkan seperti ini. Tidak perlu lagi kau memberikan hamuliateon. Tidak perlu lagi engkau memberikan yang namanya persembahan-persembahan kecuali perpuluhan, katanya ya. Maaf Amang, saya mau memberikan perpuluhan saya kepada orang tua saya juga. Maksudnya bagaimana? Orang tua saya sedang sakit dan dia butuh duit untuk operasi. Oh, jangan ragu, jangan bimbang. Sekarang engkau punya ibu rohani, bapak rohani. Sekarang ayahmu itu yang sakit itu, ada kok yang memelihara itu. Siapa? Tuhan katanya. Iya, melalui siapa? Melalui mereka keluarga-keluargamu yang lain. Tapi saya adalah anaknya. Tidak mungkin saya lepas tangan. Oh tidak, yang penting berikan semua ke gereja. Tidak bisa katanya. Sampai akhirnya dia mengadu kepada saya, Inang, apakah saya salah ketika saya mengalihkan perpuluhan saya atau hamuliateon saya untuk mengobati orang tua saya? Saya mengatakan, mengasihi Allah itu sama dengan mengasihi sesama. Dan yang pertama di dalam titah yang ke-10 itu, setelah kasih kepada Allah, kasih kepada Allah titah yang pertama sampai ke-4. Kepada siapa kasih kita yang pertama? Kepada manusia. Kepada orang tua kita. Jika engkau mengasihi Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti ketika aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka aku harus mengasihi orang-orang yang kelihatan. Sebab bagaimana aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, padahal orang-orang yang di hadapanku sendiri, yang nyata-nyata ada di depanku, tidak kukasihi. Itu omong kosong, kata Yohanes di dalam 1 Yohanes 4. Amang Inang banyak sekali seperti itu. Dia mengatakan, pengajar sesat mengatakan, berikan semua ke rumah Tuhan. Tidak perlu keluargamu, tidak perlu mereka, karena engkau punya ayah dan ibu rohani. Orang tua kita yang melahirkan kita. Orang Batak mengatakan, debata natarida, ima isedo debata natarida di halak Batak. Orang tua. Makanya jangan macam-macam kepada orang tua. Sebab mereka adalah wujud dari kehadiran Allah di tengah dunia ini. Karena itu mari kita berikan yang terbaik. Jika kita juga memberi perhatian, kita juga mengobati, kita beri yang terbaik kepada mereka. Itu menunjukkan kasih kita kepada Allah. Pengajar sesat hanya menginginkan materi itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Untuk membuat dirinya menjadi nyaman, untuk membuat dirinya bisa melakukan apapun. Makanya hati-hati. Dan yang paling parah adalah pengajar-pengajar sesat ini menjauhkan kita dari orang-orang terkasih kita. Dan itulah yang saya pernah dengar, kisah dari seorang ama, kisah dari seorang inah, ketika ini dari orang-orang dekatnya, ada dari anaknya, ada dari keluarganya. Mereka sering berkumpul-kumpul sampai pagi hari. Apa yang mereka bicarakan? Tentang firman ternyata. Tapi setelah itu,
Dia tidak pernah lagi bersosialisasi dengan orang lain. Malah dia menjauhkan diri dari keluarganya. Bahkan dia mengatakan kalian semua berdosa. Hanya saya yang suci. Saya adalah utusan Tuhan. Kalian adalah orang berdosa. Bergumul semua keluarganya Amang Inang. Ya, saya memberi kesaksian ini supaya kita hati-hati. Anak kita bisa dipakai iblis untuk mencuci otak kita. Orang-orang yang di sekeliling kita bisa juga dipakai si iblis untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi sekarang Yudas mengatakan, berdirilah teguh di atas dasar yang kokoh. Apa itu? Di ayat 17. Berdirilah teguh di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Sekalipun ada seperti itu, kalau kita berdiri teguh di atas iman yang kuat, yaitu di atas kuasa Tuhan Yesus, maka kita akan bisa menghempang semuanya. Amin. Kita akan bijak. Kita akan memiliki hikmat dan kita bisa mengatasi semua. Tidak ada lagi anggota keluarga yang akhirnya mengatakan kepada kita, kau berdosa. Saya orang benar. Setiap berbicara, dia pasti menyalahkan siapapun. Itulah yang sudah saya dengarkan kesaksian daripada orang-orang yang sudah mengalaminya. Bukan hanya di sini, Amang Inang. Tapi jauh sebelum saya di sini, saya sudah mendengarkan itu. Dan bahkan dulu di zamannya Yudas sudah ada seperti itu. Karena itu Amang Inang, apalagi di zaman yang modern ini, di era digital ini, si iblis pengajar sesat akan semakin cepat mencuci otak kita jika kita tidak berhati-hati. Ya, karena itu andalkan selalu akal budi. Tetap andalkan imanmu menghadapi semua ajaran-ajaran yang berkembang dengan begitu pesat di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, mari andalkan kuasa Tuhan. Jangan kalah, tetapi tetaplah menang di dalam Tuhan. Menyala terus ya imannya, unang mitop. Tapi harus menyala terus. Jangan hanya waktu kita kegiatan olahraga, menyala katanya ya. Waktu kita melatih tubuh kita supaya makin kuat. Menyala katanya ya, semangatnya menyala. Tapi berlatihlah terus di dalam hal iman. Supaya kita menjadi kuat. Baca terus firman Tuhan. Dan dikatakan di dalam nats ini, selalulah berdoa di dalam roh. Itu dikatakan di ayat 20 ya. Saudara-saudara kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah di dalam roh. Jangan hanya berdoa dengan keinginan daging, tapi berdoalah di dalam roh. Roh yang menuntun kita berdoa, sehingga doa itu benar-benar adalah doa yang lahir dari iman. Bisa kok berdoa, panjang bisa. Tapi jangan hanya karena kemauan kedagingan. Sehingga semua menjadi permintaan. Seperti membuat Tuhan seperti tukang kredit, ya kan? Pernah dengar seperti itu? Mau lihat emak di silihon-lehon mi. Setuhan majalo balosna, ninna, ate. Benar juga itu. Tapi kalau ada sesuatu diberi orang kepada kita, jangan juga kita pelit, itu maksudnya. Ya. Kalau kita sudah diberkati oleh orang lain, terima kasih, kita bilang, saya dapat muma, saya Tuhanima jalo balosna, saya kita pe ikut jalon na domuse, ate. Una kolan tagi majalo, ale marsilion leho dang, ate. Memang natabuat doholam majalo. Tabo, apalagi mau lo gratis. Siapa yang tidak mau gratis? Mau kan Amang Inang? Atau ada yang gak mau dikasih gratis? Ada juga. Memang enak menerima yang gratis, saya juga mau. Tapi saya tidak mau terus gitu ya. Saya juga berpikir, kalau saya sudah digratisin, dia juga sekali-sekali harus saya gratisin gitu. Dia sudah 10 kali neraktirin saya. Masa saya tidak pernah neraktirin dia? Gitu kan?
Sekali-sekali harus kasihlah berkat itu buat orang lain. Seperti di nats kita pertanyaan di epistel, iya kan? Kalau engkau memiliki ladang, jangan habiskan, jangan kau semua panen itu. Unang sude sabi ninnate, tinggal hon pinggir-pinggir nai. Tuisei kepada orang yang miskin. Itu tadi kan di tiga Musa, di kitab Imamat tadi. Jika engkau panen, jangan habiskan sampai ke pinggir-pinggir. Tapi biarkan itu sebagian buat orang miskin, buat orang-orang asing yang tidak punya penghasilan. Jadi Tuhan mengajari kita juga memberi. Unang sita uholan nama jaloi ate. Dan harus mengingat, sebagian daripada berkat yang kumiliki itu adalah bagian dari orang. Porsia doamu di siamanginang. Kalau begitu, bagi-bagilah sedikit ya. Nang pola sude. Didok Tuhani, mau larung di ho dua, lian sada tudonganmu. Dang didokon, mau larung di ho lias sude dah, katanya. Dak songo nih. Tapi Tuhan mengatakan kalau ada dua, kasih satu. Tapi memang diajari juga. Bukannya tidak bisa Tuhan mengatakan panenlah semua. Tapi nanti kasih ya sebagian kepada orang miskin. Tidak. Tapi Tuhan juga mengajari supaya orang miskin yang merasa dirinya kurang mau juga bekerja. Unakolan si tahu mangido kan? Pakai juga kekuatannya. Togos dope muse, kekar dope muse. Unang gabi pitor mangido-ido. Lihat coba ini nate. HP togos dope au hiado hudokon. Kau ganteng, tampan, kerja kau kubilang. Itu rijonggo rawate. Katikos unaroku yang manginang, aliak sugari dang boybe, serta bisi majoja na mangalaka, lehonok kudoi. Onna huwering dotong ganteng, ya tampan muse double, ya. Yes do muse. Kasih dulu bu Nina. Bukan saya tidak mau kasih, kerja kamu. Kau sehat kan? Sehat Nina, atong mersogok karejoho. Ale molodang arong biar langom munaing huliape, ku bilang. Ale yang gosonari ku karejoho. Tuhan juga mengajari jangan hanya begini. Makanya didokon kalau kau panen tinggalkan di samping di tepi-tepi itu. Supaya datang orang miskin mengambilnya, supaya mereka juga bergerak, supaya mereka bekerja. Jangan malas gitu ya. Dang di halomoho di bata akasi malas. Alanido didokon, hai pemalas, pergilah bergurulah kepada semut dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Ya, masa kita disuruh berguru kepada semut yang sangat kecil, malulah. Ya. Gak maulah Tuhan. Masa saya orang yang seimagodei dengan Tuhan harus berguru kepada semut. Aduh rendah kali saya Tuhan. Mulai sekarang bekerja. Amin. Mulai sekarang pakai potensi, pakai talenta. Sebenarnya tidak akan ada orang miskin kalau dia mau berusaha. Tidak akan ada. Kecuali karena dia sakit atau yang lain-lainnya. Kalau masih sehat. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Semakin sekarang kita maju, kesempatan untuk mencari rezeki semakin banyak. Karena itu amang inang berdoalah. Bukan hanya sekedar meminta untuk kedagingan. Tapi mintalah supaya kita berhikmat Tuhan. Aku rindu keluargaku ini selamat Tuhan. Tidak ada yang menyimpang darimu Tuhan. Tidak ada yang dibawa pengajar-pengajar sesat. Tidak ada yang menjauhkan diri dari persekutuan kami yang bagus Tuhan. Karena itu ajari kami Tuhan. Ya, doakan anak-anak itu satu persatu. Sebut namanya. Walaupun kadang lupa ya. Anakku Tuhan yang pertama si Kuteng. HP si Butek nomor sada. Ate. Ala faktor usia kan. Tuhan anakku si Cok Nina. Si P2, HP si P1 do, olo do songo de. Sadok goari ma anak mia manginang. Borumi asa margogo nasida madalani nguluon. Asa boy lepas menang di dalam iman. Dan di dalam situasi inilah ketika kita bisa saling mendoakan, saling menopang, mengingatkan yang sudah salah, merampas mereka kembali yang sudah dibawa pengajar sesat, disitulah kita sudah menunjukkan kasih. Dikatakan di dalam nats itu kan,
Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampas kembali. Yang sudah sempat dibawa pengajar sesat, bawa pulang kembali. Ibu yang tadinya sudah sering menangis, bapak yang sudah menangis karena ditinggalkan istrinya karena ajaran sesat. Istri yang menangis karena ditinggalkan suami karena ajaran sesat. Anak yang sudah menangis karena ditinggalkan orang tuanya karena ajaran sesat. Doakanlah. Bawa kembali mereka pulang. Ingatkan mereka. Bawa semua kepada Tuhan supaya kita diberkati. Itu tugas kita. Bawa mereka pulang supaya mereka jangan sempat binasa oleh api. Rampas mereka dari api. Dan tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan. Maksudnya ketakutan kepada orang-orang itu seperti ini. Takut akan ajaran sesatnya ya. Bukan kita kalah kepada mereka. Berjuang terus Amang Inang. Kita sama-sama berjuang. Supaya generasi berikutnya dari negara gereja kita ini adalah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau taburkan di tengah-tengah persekutuan ini. Firman yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa berdiri teguh di atas dasar iman yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Sebab dengan kuasa imanlah kami sanggup menghadapi pengajar-pengajar sesat yang sungguh banyak Tuhan saat ini berkeliaran di tengah-tengah kehidupan kami. Di zaman Rasul Yudas, mereka juga menyusup ke dalam gereja, ke dalam persekutuan jemaat. Mereka memecah belah, mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang manis didengar. Mereka juga Tuhan adalah sosok-sosok yang mengatasnamakan kuasa-Mu di dalam pekerjaannya, yang memakai karunia pemberian-Mu untuk menyampaikan ajaran-ajaran sesat mereka. Tuhan, kami melihat ini seperti serigala berbulu domba yang sangat menyeramkan dan menakutkan dan juga sangat berbahaya dalam kehidupan kami. Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami juga memakai akal budi. Karena kami adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, maka kami harus memakai akal budi kami, pemberian-Mu Tuhan, yang membedakan kami dengan ciptaan lainnya, sehingga kami bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kami bisa menyaring mana ajaran-ajaran yang sesat, mana ajaran-ajaran yang murni yang berasal dari Tuhan. Allah Bapa, berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami dapat membedakannya. Karena terkadang kami susah untuk membedakannya Tuhan, hanya dengan iman dan hikmat yang daripada-Mu, kami dapat Tuhan melihat mana ajaran yang murni yang daripada Tuhan, mana ajaran sesat yang akan membawa kami jatuh ke dalam lembah dosa yang sangat dalam. Karena itu kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkati seluruh jemaat ini, dari anak-anak hingga dewasa, hingga lansia. Kiranya mereka tetap kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, dan juga berjuang untuk senantiasa hidup di dalam ajaran yang murni. Biarlah kami selalu tekun berdoa, supaya setiap hari kami memperoleh kekuatan yang baru untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Berkatilah seluruh jemaat dalam pekerjaan, berkati mereka Tuhan, dan pergumulan mereka biarlah Tuhan yang mengangkatnya, supaya mereka merasakan kelegaan. Apapun pergumulan ruas-Mu ini Tuhan, Engkaulah yang senantiasa membantu mereka, supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan bijaksana, mengandalkan kuasa-Mu. Berkati kiranya Tuhan, seluruh anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak remaja, naposo bulung pemuda, biarlah Tuhan membentuk mereka menjadi anak-anak yang baik dan pintar, akan namar roha, akan namar sahala, akan namar bisuk. Saya bahin manasida gabe aka generasi penerus na handal, na tangguh, na boy pakyamu membangun bangsa negara nami, songonido membangun gereja.
Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu memperkenankan kami berkumpul di sini. Berkati jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Ingatkan mereka untuk bersekutu dengan-Mu. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Berkati obat yang dipakai. Berkati medis yang senantiasa bekerja dengan penuh sukacita dan semangat. Berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Supaya mereka menjadi alat Tuhan memberi kesembuhan. Berkati jemaat Tuhan yang bersukacita yang berulang tahun seminggu ini. Biarlah mereka bersukacita di dalam Tuhan dan memakai seluruh kehidupannya untuk memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Bapa, seluruh pelayanan kami di gereja ini kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Ajari kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Seluruh jemaat Tuhan yang telah berbaik hati didorong oleh iman memberikan persembahan, hamuliateon, perpuluhan, dan yang lain-lain. Semakin Tuhan limpahi mereka dan berikan berkat-berkat terbaik kepadamu. Kiranya kami juga dapat memakai itu di gereja ini Tuhan, untuk pelayanan yang lebih baik, yang berguna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu,
sukacitamu, bawa persembahanmu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.